Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pucuk rago, yang jawab salam mudah-mudahan kagak masuk surga galo-galo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dan terlebih khusus kepada pengurus atau ketua masjid Miftahul Jannah yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak karunia, banyak nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat berupa sehat, selamat, kesempatan, umur panjang, dan terlebih khusus nikmat yang paling besar, yang paling mahal, yang paling berharga, yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Hamba-hamba yang hanya dipilih oleh Allah. Tidak sembarang hamba-hamba Allah diberi ini nikmat. Apa nikmat tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah nikmat berupa iman dan Islam. Jadi nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung di antara seluruh nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat harta itu nikmat juga, hadirin. Tetapi nikmat harta tidak bisa dibandingkan dengan nikmat kesehatan. Orang sakit, sudah parah sakitnya, bahkan divonis mati, maka karena ingin hidup lebih lama, maka orang tersebut rela mengorbankan seluruh hartanya, sawah ladangnya, kebunnya, seluruh pertokoannya, dia jual untuk namanya membeli kesehatan. Kalau operasi cangkok jantung itu berapa Pak biayanya Pak? Lumayan, ratusan juta Pak ya. Operasi mato, ganti mato, dan sebagainya. Maka kata ulama kita, nikmat harta ini kecil dibanding nikmat kesehatan. Tetapi ada lagi nikmat yang paling besar setelah nikmat kesehatan. Orang sehat, orang gagah, tapi kalau dia tidak diberikan hidayah iman dan Islam dalam dirinya, maka apalah artinya kaya, jabatan tinggi, sehat kalau tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Karena seluruh makhluk Allah yang tidak punya iman, maka akan kekal di dalam nerakanya Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yahillul jannata illa bil mu'minin. Tidak dihalalkan, tidak diberi itu surga, kata Rasulullah, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Iman dan Islam adalah satu tanda cinta sayangnya Allah kepada seluruh hamba-hambanya, ibu-ibu. Berarti kalau orang diberikan iman dan Islam, berarti dia dicintai oleh Allah. Iman dan Islam adalah satu tanda bahwasanya orang tersebut akan menjadi calon-calon raja-raja, ratu-ratunya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita wafat, Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu syukuri ini nikmat iman dan Islam. Orang kaya, orang yang gagah, tampan, cantik dan sebagainya, tapi kalau tidak punya iman, maka semuanya akan sirna, akan hancur, dan nanti di akhirat tidak ada gunanya. Bahkan kata Rasulullah, nanti di akhirat pada hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang yang dulunya
ketika di dunianya membangga-banggakan, membesar-besarkan dengan dunianya, jabatannya, hartanya, kekuatannya, ketampanannya, nanti kata Rasulullah di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan kecilkan tubuhnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Allah kecilkan seukuran semut. Bayangkan Pak, seukuran semut, sehingga nanti di akhirat diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Menunjukkan apa kata ulama kita? Menunjukkan bahwasanya orang yang dulunya membangga-banggakan dunia, membesarkan profesinya dan sebagainya, maka tidak ada harganya di hadapan Allah nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang dipandang Allah, iman dan amalnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah agar iman dan Islam dalam diri kita Allah SWT kekalkan di dalam hati kita. Karena apa? Karena bapak, ibu-ibu, saya pernah dengar cerita di zaman dahulu kala ada seorang hafid Quran dan juga seorang alim, kakak beradik mereka ini, yang mana setiap harinya mereka menjadi imam, ngisi pengajian, ngajarkan Al-Quran setiap hari. Suatu ketika, na'udzubillah, summa na'udzubillah, memang hidayah milik Allah, iman milik Allah, semuanya milik Allah. Ada satu saudaranya yang hafid Quran mati dalam keadaan mengkafirkan agama Islam. Bayangkan Pak, seorang hafid Quran, seorang yang rajin ibadahnya, tapi matinya mengkafirkan atau mengkufurkan kalamullah. Jadi ketika menjelang wafatnya, dia panggil saudaranya, adikku tolong bawakan kepada saya Al-Quran. Disangka adiknya pengen baca Quran sebelum matinya. Ketika didatangkan Al-Quran kepadanya, dipegang itu Al-Quran sama saudaranya yang mau mati, dia bilang, maksudnya dia tadi tidak yakin saya kafir kepada Al-Quran ini. Ketika dia ngomong kafir, tidak yakin dengan kalamullah, Allah cabut tuh nyawanya, mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini suatu perkara yang sangat penting, ini iman. Ada orang yang dulunya dari kecilnya ibadah, pondok pesantren, besarnya jadi ulama besar, tapi matinya dalam keadaan sul khatimah. Ada juga orang yang dulunya maksiat dari kecilnya, seluruh maksiat dia kerjakan, membunuh, merampok, minum-minuman, obat-obatan, berzina, semua dilakukan, tapi akhir hayatnya Allah berikan dia hidayah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Itu mampu bagi Allah, karena Allah fa'alu lima yurid, berkehendak atas segala sesuatu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita ini selalu merenung bagaimana iman dan Islam kita ini selalu istiqomah di dalam diri kita. Rasulullah SAW yang sempurna, kekasih Allah, khatamun nabiyyin wal mursalin, yang dijamin masuk surga, maksum. Beliau senantiasa setiap malam berdoa kepada Allah. Apa doanya Pak, ibu-ibu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Itu Nabi. Ya kita siapa? Kita Nabi bukan kira-kira? Kita wali bukan kira-kira? Kita ini banyak dosanya. Maka sudah sewajarnya Rasulullah memerintahkan kita untuk doa hidayah Pak minimal 17 kali, ibu-ibu. Apa bunyi doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Disuruh kita nih solat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi minimalnya kewajiban seorang hamba minta hidayah 17 kali dalam seharinya Pak. Karena maaf ngomong,
Sekarang ini Pak, waktu milik kita. Masa lalu itu milik sejarah, tapi masa depan itu milik Allah. Ada yang tahu tak bakal nanti ke depan kita celaka apa selamat? Bahkan setelah kita ngaji ini, apakah kita nanti itu bisa hidup atau tidak? Apa masih hidup? Apa sudah mati? Allahu a'lam. Makanya kalau kita yakin waktu ini milik Allah, maka kita gunakan sebaik-baiknya waktu untuk taat kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman dan Islam tetap di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita semua sehingga kita pun mati dalam keadaan iman dan Islam. Salam dan selamat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pengorbanan Rasulullah, agama Islam berada di dalam diri kita semua. Sedikit saya akan membahas tentang fadilah-fadilah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nih Pak, ibu-ibu masih berkenaan dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang mana dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Masjid Miftahul Jannah sudah buat itu acara maulid. Jadi maulid dan maulud itu beda makna. Dari dasar kata menurut ilmu bahasa Arab, ilmu sorobnya dari kata walada. Walada ini fi'il madi yang berarti telah dilahirkan, telah lahir. Kemudian berubah menjadi maulid, isim masdar ataupun isim zaman, isim makan. Isim zaman itu adalah tempat, satu nama tempat atau satu nama waktu. Jadi maulid adalah waktu atau tempat dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Kalau ada orang menentang maulid, maka hukumnya dia kafir. Berarti dia tidak mengakui lahirnya Nabi. Oh, ada kata maulid itu, berarti dia sama tidak mengakui Nabi itu lahir, tidak mengakui tempat wafat dan lahirnya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah berangkat haji pernah lihat makam Rasulullah Bu ya, ziarah kepada Rasulullah. Itu namanya maulid Bu, tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan maulud adalah isim maf'ul, orang yang dikenai pekerjaan, maksudnya lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zatnya Nabi. Maulid itu waktu atau tempat lahirnya Nabi, sedangkan maulud itu zatnya Nabi tadi, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Maka sedikit saya akan menceritakan kronologi sebelum terjadinya atau sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya biar apa? Biar tambah cinta lagi kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Ibnu Muhammad Al-Qastalani menceritakan di dalam kitab beliau yang bernama Mawahib ala Dunya. Beliau menceritakan dulu Nabi Adam ketika masih di surga, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, menjuluki beliau, kalau bahasa Arabnya kunyah, dengan sebutan Abu Muhammadin. Abu Muhammad itu artinya Pak, ibu-ibu, bapaknya Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad belum dilahirkan, belum diciptakan, tapi sudah ada nama Muhammad. Maka Nabi Adam ini penasaran, siapakah nama Muhammad ini? Kok saya dijuluki dengan Abu Muhammad? Siapakah Muhammad ini? Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lima kannaitani bi abi Muhammadin?" Ya Allah, kenapa engkau menamai aku, menjuluki aku dengan sebutan Abu Muhammad? Siapakah Muhammad ini ya Allah? Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Irfa' ra'saka ya Adam,
wahai Adam, angkatlah kepalamu, lihatlah ke atas. Maka Nabi Adam pun serentak melihat ke langit, bukan ke langit, ke atas. Ketika beliau melihat ke atas, maka hati beliau begitu terkesima, karena beliau melihat satu cahaya, yang mana cahaya tadi menyinari seluruh langit. Begitu indahnya sampai beliau berkata kepada Allah, ya Rabbana, ya Allah, lima hadzal nur, ma hadzal nur ya Allah. Ya Allah, cahaya ini cahaya siapa ya Allah? Punya siapa ya Allah? Apa hikmahnya ya Allah? Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtus sama'an walal arda. Wahai Adam, kata Allah kepada Nabi Adam, bila mistailin mala kaifiyah, jika bukan karena cahaya ini, maka tidak bakal aku ciptakan engkau Adam, kata Allah. Dan tidak bakal kuciptakan langit berserta bumi, kata Allah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, laulaka ya habibi ma khalaqtu aflak. Jika bukan karena engkau wahai kekasihku, maka tidak akan kuciptakan seluruh alam semesta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adanya nur Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, ciptakan surga dan neraka, ciptakan Nabi Adam dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam ini melihat cahaya Rasulullah, maka beliau terkesima dengan indahnya cahaya Rasulullah SAW. Maka hadirin, Rasulullah adalah Nabi yang paling berjasa kepada kita. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada nur Nabi Muhammad, maka seluruh alam semesta tidak bakal Allah ciptakan, hadirin. Maka Nabi yang paling berharga, Nabi yang paling berjasa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu syair yang mengatakan bagaimana indahnya Rasulullah SAW. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wa ahsanu minka wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah. Kata beliau yang artinya, sudah kupastikan tidak ada manusia yang seindah engkau ya Rasulullah. Tidak ada lagi mata yang bisa memandang orang setampan, sesempurna engkau ya Rasulullah. Walaupun seluruh dunia dikumpulkan menjadi satu orang yang paling tampan di dunia, dibandingkan dengan tampannya Rasulullah, maka seluruh dunia orang yang tampan-tampan tadi akan kecil hatinya, minder di hadapan baginda Rasulullah SAW. Saking tampannya Rasulullah SAW. Bahkan saking sempurnanya Rasulullah SAW, wa asanu minka lam talidin nisa. Sudah kupastikan saking sempurna yang engkau ya Rasulullah, tidak ada lagi wanita yang bisa melahirkan orang seperti engkau ya Rasulullah. Jadi seluruh wanita yang ada di dunia ini, Bu, tidak bakal lagi pacak melahirkan manusia yang seganteng, sesempurna baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Yusuf ganteng, sehingga wanita-wanita pada zaman dahulu melihat Nabi Yusuf, mereka memotong jari. Tapi kalau Nabi Muhammad saking tampannya, para sahabat bukan hanya memotong jari, tapi rela mengorbankan lehernya, tangannya, kakinya, jantungnya, seluruh tubuhnya untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat, ibu-ibu, tak rela satu duri terinjak oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking indahnya Rasulullah, baik rupa dan akhlaknya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau Allah ciptakan bebas
daripada kecacatan. Di dunia mungkin ada orang tampan, orang cantik, tapi ngomong kadang bego. Dia tampan, tapi ngomong dia pendek. Dia tampan, tapi ngomong dia miskin. Dia tampan, tapi ngomong akhlaknya jelek. Dia tampan, tapi tidak berpendidikan. Ada orang tampan, tinggi, tapi ngomong hidungnya pesek. Betul lah kira-kira, Bu? Ada orang tampan, ngomong tapi bokeh. Tapi Rasulullah bersih daripada seluruh aib. Akhlaknya begitu sempurna, wajahnya begitu sempurna, tubuhnya juga Allah berikan tubuh yang sempurna. Rasulullah diceritakan dalam satu riwayat dalam kitab Samail Tirmizi, Rasulullah itu kalau tingginya berjalan sama orang pendek tidak kelihatan pendek. Tapi kalau berjalan sama orang yang terlalu tinggi, maka Rasulullah juga tidak terlalu tinggi, sedang-sedang. Dada beliau bidang, punggungnya lebar, matanya hitam. Hitam bukan coklat, hitam pekat. Menunjukkan bahwasanya mata yang begitu indah dan begitu sempurna. Badannya juga bagus, berbentuk. Kalau kita ngomong six pack badannya berbidang, ototnya berbentuk-bentuk. Kemudian di atas bulu dadanya sampai perutnya tumbuh bulu-bulu yang halus. Giginya putih, hidungnya mancung sehingga dari hidungnya keluar cahaya. Saking mancungnya baginda Rasulullah SAW. Rambutnya ikal, tidak keriting, tidak juga lurus. Hitam lagi, pekat. Seakan-akan Nabi itu, Pak, walaupun tidak pakai minyak, rambutnya seperti diminyakin. Hitam mengkilat. Badannya harum. Bagaimana sempurnanya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana, Pak, orang yang melihat baginda Nabi pada zaman itu kalau nggak cinta kepada Rasulullah SAW. Kita bahkan yang tidak pernah lihat Nabi, ya mudah-mudahan kaget kita baca berjumpa, baik dalam keadaan bermimpi ataupun dalam keadaan melek ini baca juga Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika mau lahirnya baginda Nabi, bentar lagi selesai ini. Allah berfirman kepada para malaikat, seluruh para malaikatnya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ada 10. Tapi jumlah malaikat dalam satu kitab dikatakan sebanyak makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Tidak terhitung jumlahnya. Yang paling kecil malaikat, apabila dituangkan seluruh air yang ada di dunia, maka satu tetes ibarat jatuh ke kepalanya, Pak. Bayangkan, Pak, seluruh lautan ibu-ibu, samudra dituangkan ke atas kepala malaikat, maka banyu tadi, air tadi seperti satu tetes di atas kepalanya. Berarti besar tak kira-kira? Seluruh para malaikat diperintahkan Allah untuk membuka pintu-pintu surga dan pintu-pintu langit karena bakal lahir seorang utusan Allah yang begitu mulia. Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Iftahu abwabal jinani kulliha wa abwabus samai." Wahai para malaikat, bukakanlah seluruh pintu-pintu surga dan bukakanlah seluruh pintu-pintu langit. Maka seluruh malaikat pergi, Bu. Ada yang membuka pintu langit pertama sampai langit ke-7. Pintu surga Firdaus dibuka, Jannatul Ma'wa dibuka, Darul Khuldi dibuka, Jannatul Naim dibuka. Seluruh pintu surga dibuka untuk menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam itu, Bu, seluruh langit bersinar, seluruh langit bumi bersinar, saking indahnya surga yang dibukakan untuk lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ringkas cerita, bapak-bapak, ada satu perkataan dari seorang imam Al-Hafidh Al-Alama Imam Samsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqah, dia mengatakan, "Hadza idza kana kafiran
jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yawmil isnaini yukhaffaf anhu li sururi ahmada fama zannu bi abdil ladhi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muhida. Kata beliau, Abu Lahab, tahu ibu-ibu bapak-bapak Abu Lahab? Abu Lahab ini termasuk paman Nabi yang dia tidak beriman kepada Nabi. Ada dua paman Nabi yang beriman, yaitu siapa baik tadi yang beriman? Hamzah dan siapa lagi, ada lagi bu? Hamzah dan apa pak? Sayyidina Abbas. Dua yang tidak beriman, Abu Talib dan Abu Lahab. Ini paman Rasulullah. Abu Lahab, kata beliau, yang benci, yang menentang Nabi, bahkan menentang agama Allah, yang sudah pasti masuk nerakanya. Tetapi pada hari Senin, dia Allah Subhanahu wa taala ringankan siksanya. Kenapa? Karena pada waktu hari Senin lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab laknatullah alaihi senang berbangga dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita, orang yang beriman, yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi setiap harinya, bahkan sampai matinya menghidupkan sunnah Nabi, maka berapa banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, ampunan Allah yang diberikan kepada dirinya, dan mudah-mudahan kata beliau Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, uang kafir baik itu Allah ringankan siksanya karena bangga atas lahirnya Nabi. Bagaimana kita yang senang setiap hari atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit saja tausiah pada subuh hari ini. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada sedikit pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Mudah-mudahan yang bisa saya jawab, yang tidak mungkin insya Allah pertemuan ke depan. Boleh untuk bertanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kenalan dia. Oh ya. Hukum berjamaah. Hukum berjamaah. Hukum berjamaah apa hukum berangkat ke masjid? Jadi tanyakan sholat berjamaah. Ada lagi pertanyaan? Menurut Imam Syafi'i, Imam mazhab kita mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya termasuk sunnah muakkadah. Tapi untuk menjalankan perintah sholat tadi hukumnya wajib. Contoh, bapak berantau ke satu negara yang mana mayoritas agama Kristen atau Nasrani. Sedangkan menurut imam lain mengatakan itu wajib berjamaah. Andai kata kita sholat bareng-bareng, pengennya kita berjamaah di satu negara tersebut, tiba-tiba nggak ada orang Muslim di situ, yang ada cuma kita sendiri. Andai kata Imam Syafi'i mewajibkan itu sholat wajib berjamaah di masjid, kalau posisi kita sendiri yang Islam, tidak ada teman lain, apakah sholat kita sah? Contoh, dijadikan rukun itu sholat wajib berjamaah. Kita merantau di negeri yang banyak agama Kristen, sedangkan Islam cuma kita sendiri, masjid tidak ada. Maka kalau kita tidak berjamaah berarti kita tidak sah sholatnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan hukum sholat berjamaah, jamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, mendekati kewajiban. Sama seperti tahajud, Imam Hanafi mengatakan tahajud itu adalah wajib, tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, karena takutnya memberatkan penganut ataupun pengikut Imam Syafi'i. Andai kata Pak, Indonesia ini yang sholat tahajud itu berapa persen? Karena 5 waktu sholat saja mereka masih banyak tinggal, apalagi kalau sholat tahajud diwajibkan. Sedangkan tahajud ini sholat yang paling berat dilaksanakan. Makanya hukum berjamaah itu termasuk sunnah muakkadah, tapi untuk melaksanakan sholatnya di masjid itu wajib. Wajib. Andai kata di masjid ini cuma ada dewean, ya itulah itu.
sholat di masjid itu hukumnya, nah, wajib bagi yang punya masjid. Andai kata di satu tempat dia tadi tidak ada masjid, maka dia boleh pakai di tempat yang lain. Tapi kalau bagi yang sudah punya masjid itu wajib ke masjid. Bagi laki-laki Pak ya, dan bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib ke masjid. Apa dalilnya? Rasulullah pas nak wafatnya dipapa oleh dua orang sahabatnya untuk mencontohkan kepada umatnya, beliau dipapa ke masjid untuk sholat berjamaah dalam keadaan sakit. Kecuali kalau mereka uzurnya tak pacak lagi jalan, boleh dia sholat di rumah. Petani boleh dia sholat di sawah. Ataupun karena uzur, contoh kalau datang ke masjid aku lagi dirampok ataupun aku lagi dibegal sama uang-uang di situ, maka kalau dia takut nyawanya hilang, boleh dia sholat di rumah. Itu Pak, uzur. Tapi kalau dekat uzur, wajib ke masjid. Tapi untuk jemaah, hukumnya sunnah muakkadah. Paham ya? Itu yang aku dapat dari kitab yang aku pelajari kemarin. Ya? Apa yang membedakan antara jin, setan, dan iblis? Apa itu satu atau memang masing-masing bentuk? Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas adanya jin dan setan iblis itu dari sikap moyangnya Pak. Abul Jan namanya. Inilah cikal bakal munculnya jin, iblis dan setan. Setan itu bahasa Arabnya artinya uang yang menentang, makhluk yang menentang Allah. Berarti ngomong setan itu bukan berarti makhluk halus baik, ada manusia juga. Setiap orang yang menentang perintah Allah, melanggar perintah Allah, itu namanya syaitan. Dalam bahasa Arab konteks artinya orang yang menentang. Maka syaitan itu baik berupa manusia, ada juga berupa makhluk halus. Apa contohnya? Setan yang berupa makhluk halus. Contoh kita lagi nak zakat, dibisik ke, tak salah, lagi kau miskin. Kita kuat imannya, pacak kita lawan. Datang lagi ke rumah, ada bini kita. Ngapa kau nak zakat-zakat di rumah baik katik makanan? Ini juga termasuk setan yang berwujud manusia. Setiap uang yang menentang perintah Allah, yang mengajak uang maksiat itu setan. Dalam kata bahasa syaitan ya. Tapi adanya mereka itu dari sikap moyang, abaljan namanya. Abaljan ini makhluk yang Allah ciptakan sebelum datangnya malaikat. Seluruh bumi, seluruh langit disujudi kan. Tapi karena dia ketika Allah perintahkan untuk menyembah bersujud pada Adam, dia tidak galak. Maka akhirnya namanya iblis tadi. Jadi di sikap moyang ini Pak, iblis ini. Apa namanya? Jin, setan dan iblis. Apa betul? Jadi jin kan kita itu jin Islam munafik. Nah, jadi apa setan itu ada bentuk kelakuan atau sebagainya? Ada makhluknya. Setan itu berbentuk kelakuan juga boleh. Tapi jin itu sama-sama makhluk halus juga Pak. Ada yang Islam, ada yang kafir. Tapi asal usul mereka dari sikap tadi abaljan tadi. Abaljan itu bapaknya segala makhluk halus, bapaknya iblis dan sebagainya. Allahu alam, yang aku tahu dari situ Pak, insyaallah. Ada pertanyaan lain Pak? Ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada lagi. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Abdurrahman. Dipanggil Ferizal. Saya bertempat tinggal di Jalan Sabta Marga. Kalau bapak-bapak tahu Jalan Sabta Marga, dekat bengkel Evo itu, sebelahnya itu rumah saya. Sampingan dengan Masjid Al-Munawwar. Terus saya juga mengajar di madrasah Hidayatul Islamiyah di Pemiri. Di atas ini Bu, di Pemiri ada sekolah namanya Hidayatul Islamiyah. Sebelah TK. Dan juga saya juga mengajar di sekolahan Bina Cipta. Kalau semalam saya mengajar di Rumah Tafid
di Matafid Al-Firdaus di Giria Damai Indah, tepatnya di Kental Laut. Jadi kami ini dalam setiap minggunya sebenarnya sih program dari pemerintah Pemkot Dai Subuh. Tapi ini ke atas permintaan Ustadz kita Ustadz Zainal, saya disuruh ke sini untuk belajar menyampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sedikit ilmu yang saya dapatkan pernah di pesantren ini. Terus saya pernah mondok, Pak. Mondoknya di Jawa Timur, di Magetan. Dan status sudah menikah. Dan saya juga baru tinggal di Palembang ini baru setahun, Pak. Kemarin lamanya di Kalimantan sama di Pekanbaru. Di Palembang setahun lah langsung. Insyaallah Bapak. Jadi Bapak boleh bertanya lagi di belakang, kita bertanya dulu. Cukup Bapak Ibu-ibu mudah-mudahan ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab kebaikan kita di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وبارك وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.